Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan tidak langsung. Yang pertama, mari kita bahas dulu mengenai pengertiannya. Kepemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan keputusan investi yang tidak dimiliki secara langsung melalui investi yang dimiliki secara langsung. Investi di sini maksudnya adalah perusahaan di mana investor menempatkan investasinya. Mari kita lihat ilustrasinya ya, jika pengertian ini masih membuat Anda bingung. Ini adalah ilustrasi untuk kepemilikan langsung. Jadi, investor berhubungan atau berinvestasi langsung kepada investi. Contohnya ini, ada PT Induk berinvestasi kepada PT Anak sebesar 80%. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. PT Induk berinvestasi di PT Anak A, di PT Anak B, dan PT Anak C. Jadi hubungannya langsung, investasinya langsung. Ini adalah kepemilikan langsung atau direct holding. Nah, untuk kepemilikan tidak langsung seperti apa? Mari kita lihat ilustrasinya. Kalau kepemilikan tidak langsung atau indirect holding, ada dua bentuk struktur, yaitu struktur induk anak dan cucu atau struktur afiliasi. Kita bahas dulu yang induk anak dan cucu ya. Ini PT Induk memiliki atau berinvestasi di PT Anak sebesar 70%. Nah, kemudian si PT Anak ini berinvestasi lagi di PT Cucu sebesar 80%. Maka PT Induk memiliki kepemilikan tidak langsung pada PT Cucu. Paham ya perbedaannya? Jika langsung tadi kan hanya ada dua organisasi, induk dan anak, namun kalau tidak langsung ada tiga organisasi yang saling berkaitan. PT Induk berinvestasi di PT Anak berinvestasi di PT Cucu, sehingga kepemilikan tidak langsungnya adalah PT Induk di PT Cucu. Oke, ini bentuk struktur yang induk, anak, dan cucu. Kemudian ada juga bentuk afiliasi. Ilustrasinya adalah seperti ini. PT Induk berinvestasi di PT Anak A, kemudian dia juga berinvestasi secara langsung di PT Anak B. Oke, ini garisnya terhubung secara langsung. Kemudian PT Anak A berinvestasi di PT Anak B. Sehingga si PT Induk ini selain memiliki investasi langsung di PT Anak B, namun juga memiliki kepemilikan tidak langsung di PT B melalui yang ini. Melalui investasi dia di PT Anak A. Oke, ini bentuk yang afiliasi. Ya. Yang berikutnya mari kita bahas mengenai berapa persenkah kepemilikan untuk kepemilikan tidak langsung. Kita bahas dulu yang bentuknya induk, anak, dan cucu. Misal, PT Induk berinvestasi di PT Anak sebesar 70%, kemudian PT Anak berinvestasi di PT Cucu sebesar 80%. Jadi, berapakah kepemilikan tidak langsung PT Induk di PT Cucu? Mari kita hitung. Dengan kondisi seperti ini, maka induk itu secara langsung memiliki 70% PT Anak. Sedangkan kepemilikan secara tidak langsung induk di cucu adalah sebesar 56%. Dari mana mendapatkan 56%? Ini didapatkan dari mengalihkan, tadi kan PT Induk memiliki 70% saham PT Anak. Oke, sehingga investasi PT Anak di PT Cucu yang sebesar 80% ini, 70%-nya adalah milik PT Induk. Karena kan PT Anak dimiliki PT Induk sebesar 70% ya.
Sehingga kepemilikan tidak langsung PT induk di PT anak adalah 70% dikali 80%, hasilnya adalah 56%. Oke. Nah, karena kepemilikannya tidak ada yang 100%, maka ada hak minoritas. Ada hak minoritas anak, ada hak minoritas cucu. Untuk hak minoritas anak berarti adalah 30%, karena kan PT anak dimiliki PT induk 70%, sehingga sisa yang 30%-nya adalah hak minoritas. Nah, berapakah hak minoritas untuk cucu? Caranya adalah kalian kalikan. Yang cucu, hak minoritas terhadap anaknya kan sisanya tinggal berapa? 20% ya. Karena kepemilikan PT anak di PT cucu adalah 80%, maka minoritas cucu di anak adalah 20%. Yang ini kita tambahkan sudah 20%. Untuk yang kepemilikan tidak langsungnya berarti kalian tinggal kalikan 80% dengan hak minoritasnya si anak terhadap induk yang 30% tadi. Jadi perhitungannya adalah 30% dikali 80% ditambah 20%. Hasilnya adalah 44%. Jadi hak minoritas cucu adalah 44%. Cara mudahnya sebetulnya adalah kalian tinggal selisihkan saja atau kurangi. Tadi kan kepemilikan tidak langsung PT anak di PT cucu adalah 56% ya. Kalian tinggal kurangi saja 100% dikurangi 56%, jadi hasilnya sama 44%. Itu perhitungan mudahnya. Nah, apabila kondisinya seperti ini, maka kepemilikan tidak langsung ini boleh atau bentuknya adalah konsolidasi. Konsolidasinya untuk keseluruhan PT induk, anak, dan cucu, sehingga nanti atas organisasi ini disusun laporan keuangan konsolidasi untuk induk, anak, dan cucu. Gitu ya. Karena kenapa? Karena kepemilikan induk seluruhnya di atas 50%. Ya kan? Di anak dia memiliki 70%, yang kepemilikan tidak langsung di PT cucunya juga di atas 50%, yaitu 56%. Jadi laporan keuangannya adalah laporan keuangan konsolidasi. Oke. Yang berikutnya, kondisi apabila kita perhatikan, di sini masih tetap yang masih kita bahas mengenai yang struktur induk, anak, dan cucu, namun persentasenya kita rubah ya. Untuk induk misalnya memiliki investasi di PT anak sebesar 70%, kemudian PT anak berinvestasi di PT cucu sebesar 60%. Oke. Sehingga induk ini memiliki secara langsung 70% perusahaan anak. Nah, kepemilikan tidak langsung induk di cucu adalah sebesar, tadi kita kalikan 70% dikali 60%, yaitu 42%. Hak minoritas anak, tinggal kita selisihkan, 100% dikurangi 70%, yaitu 30%. Untuk hak minoritasnya untuk saham cucu, tadi sama caranya seperti yang awal ya, 30% kali 60%, 30% dari selisih yang ini dikali 60% yang ini, ditambah dengan yang minoritas cucu di anak, selisihnya tadi berapa? Karena ini 60 berarti selisihnya 40% ya, sehingga hak minoritas dari saham cucu adalah 58%. Atau kalian tinggal selisihkan saja 100% tadi dikurangi yang ini, kepemilikan tidak langsung yang 42%. Nah, kondisi seperti ini bagaimana? Apakah konsolidasi atau tidak? Kalau kita lihat, kepemilikan tidak langsung si induk di cucu adalah 42% ya, kurang dari 50%. Namun ternyata kepemilikan anak di cucu itu sebetulnya besar, 60%, sehingga dia punya hak pengendalian. Sehingga untuk konsolidasi seperti ini tetap dibuat
laporan keuangan konsolidasi gitu, walaupun kalau dilihat secara indirectnya hanya 42%. Namun kan PT Anak memiliki hak pengendalian ya 60%, induk juga memiliki pengendalian di anak 70%, jadi secara tidak langsung maka induk juga bisa mengendalikan PT cucu. Sehingga bentuknya ya konsolidasi, laporan keuangannya harus laporan keuangan konsolidasi. Oke. Yang bentuk ketiga, ini kondisinya seperti apa? Misalnya PT Induk memiliki PT Anak 70%, PT Anak memiliki PT Cucu sebesar 40%. Maka PT Induk secara langsung memiliki 70% PT Anak, sedangkan secara tidak langsungnya memiliki 28% PT Cucu. Ya, tadi caranya tinggal kalikan 70% dikali 40%. Untuk hak minoritas, PT Anak berarti 30%, 100% dikurangi 70%. Untuk PT Cucunya hak minoritasnya adalah 72%. Tadi caranya apa? Tinggal yang ini selisih 30% dikali 40%. Kemudian tambahkan dengan hak minoritas cucu di anak, yaitu 60% kan, 100% dikurangi 40%, 60%. Atau cara mudahnya tadi 100% dikurangi 28%, yaitu 72%. Nah, kondisi seperti ini bagaimana perlakuannya? Kita perhatikan. Hak minoritas si cucu itu di atas 50%, yaitu 72%. Berarti, dan PT Anak juga memiliki PT Cucu itu hanya 40%. Jadi sebetulnya dia tidak punya pengendalian. Oke, karena kurang dari 50% ya. Jadi PT Anak sebetulnya tidak punya hak pengendalian di PT Cucu. PT Induk pun hanya memiliki kepemilikan tidak langsung di PT Cucu sebesar 28%. Maka kondisi seperti ini, kondisi konsolidasi untuk induk, anak, dan cucunya itu, untuk induk dan anak dikonsolidasikan laporan keuangannya. Jadi si PT Induk membuat laporan konsolidasi tapi hanya konsolidasi induk dan anak. Kenapa? Karena induk hanya memiliki hak untuk mengendalikan di PT Anak yang 70% ya, di atas 50%. Namun untuk yang di PT Cucu itu hanya sebagai penanaman modal. Jadi laporan keuangannya bukan laporan keuangan konsolidasi, namun laporan keuangannya hanya disebutkan si PT induk ini memiliki penanaman modal di PT Cucu. Gitu ya, paham perbedaannya ya. Untuk laporan konsolidasi hanya induk dan anak, karena induk memiliki hak pengendalian yang dominan, ini 70%. Namun untuk penanaman yang dicucu, karena hak pengendaliannya kurang dari 50%, ini kan anak dicucu hanya 40%, induk dicucu hanya 28%, sehingga tidak perlu dibuat laporan konsolidasi antara induk, anak, dan cucu. Tapi penanaman di cucu ini dianggapnya sebagai penanaman modal. Jadi di laporan keuangan induk nanti munculnya penanaman investasi di PT cucu. Oke ya. Kemudian kita bahas untuk yang bentuknya afiliasi. Misalnya PT Induk memiliki PT Anak sebesar 60% PT Anak A, kemudian PT Induk memiliki secara langsung PT Anak B sebesar 40%, dan ternyata PT Anak A ini memiliki saham PT Anak B juga sebesar 30%. Jadi PT Induk selain memiliki kepemilikan langsung di PT Anak B, juga memiliki kepemilikan tidak langsung di anak PT B melalui kepemilikannya dia di PT A. Oke ya. Mari kita hitung berapa persentasenya jadinya. Induk ini memiliki kepemilikan di PT A sebesar 60%. Untuk kepemilikan langsung di PT Anak B adalah 40%. Nah, kepemilikan tidak langsungnya di PT B, kita tinggal kalikan saja 60 dikali 30. Hasilnya adalah 18%. Jadi kepemilikan langsung PT Induk di PT Anak B adalah 18%.
Sehingga total kepemilikan PT induk di PTB kita tambahkan. Tadi yang langsung adalah 40%, yang tidak langsungnya 18%. Sehingga total kepemilikan saham PT induk di PT anak B itu adalah 58%. Dari 40% ditambah 18%. Oke. Hak minoritas yang dimiliki saham PTA adalah berapa? 40% ya, tinggal kurangi 100% dikurangi 60%. Sedangkan untuk di PTB, hak minoritasnya adalah 42%. Oke, ini dari mana? Kalau ini caranya adalah kalian kalikan 40% dikali 60% ditambah 30%. Hasilnya adalah 42%. Atau cara mudahnya, kalian selisihkan hak kepemilikan tidak langsung si PT induk dengan 100%. Jadi 100% kurangi 58% ini. Hasilnya adalah 42%. Oke. Nah, kondisi seperti ini PT induk memiliki pengendalian di atas 60% di PT anak A. Kemudian memiliki pengendalian di atas 50% juga di PT anak B, karena kan tadi totalnya 58% ya. Sehingga bentuknya adalah konsolidasi induk, anak A, dan anak B. Sehingga untuk organisasi ini disusun laporan keuangan konsolidasi. Ini konsolidasi induk, maaf ya, saya salah mengetik. Konsolidasi induk, anak A, dan anak B. Gitu ya, jadi ini dibuatkan laporan konsolidasi. Yang berikutnya, jika kondisinya seperti ini. PT induk memiliki saham PT anak sebesar 70%, secara langsung memiliki saham PT anak B sebesar 20% secara langsung, dan PT anak A itu memiliki saham PT anak B sebesar 25%. Sehingga kepemilikannya menjadi seperti ini. Induk secara langsung memiliki 70% PT A, induk secara tidak langsung memiliki secara langsung memiliki 20% PTB. Untuk secara tidak langsungnya adalah ini saja kalikan 70% dikali 25%, sehingga hasilnya 17,5%. Sehingga total kepemilikan induk di B adalah 20% ditambah 17,5%. Sehingga hasilnya 37,5%. Hak minoritasnya adalah, hak minoritas A tadi berapa? 30% ya, 100% dikurangi 70%. Untuk hak minoritas yang B, berapa? 62,5%. Cara mudahnya saja, kita kurangi saja 100% dengan yang total kepemilikan induk di B, 37,5. Sehingga hak minoritas yang B adalah 62,5%. Nah, kondisi seperti ini bagaimana perlakuannya? Yang memiliki pengendalian penuh kan hanya induk di anak ya, induk di anak A, yaitu tadi dia 70% karena kepemilikannya lebih dari 50%. Sedangkan induk di anak B itu kepemilikannya tidak kurang dari 50%, yaitu hanya 37,5%. Sehingga untuk konsolidasinya, laporan keuangan konsolidasinya itu hanya induk dan anak. Konsolidasinya hanya induk dan anak. Sorry, ini juga induk maksudnya, bukan P. Induk dan anak. Sementara saham di PT anak B ini diakuinya sebagai penanaman modal, sehingga di laporan keuangan induk munculnya hanya investasi di PT anak, bukan laporan keuangan konsolidasi yang disatukan secara keseluruhan. Yang keseluruhan hanya PT induk dan PT anak. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai pembagian labanya. Bagaimana caranya untuk pembagian laba? Tadi baru menghitung persentase kepemilikan. Nah, ini persentase kepemilikan ini nantinya akan digunakan untuk hak-hak pembagian laba atau pembagian-pembagian lainnya ya. Nah,
Contohnya misalnya seperti ini. Jika diasumsikan PT induk, PT anak, dan PT anak A, PT anak B atau cucu mendapatkan laba masing-masing 50 juta, 40 juta, dan 30 juta. Jadi PT induk itu dia memiliki laba 50 juta, PT anak A memiliki laba 40 juta, PT anak B atau cucu memiliki laba 30 juta. Oke. Kita lihat perhitungan yang bentuknya seperti ini tadi ya, contoh yang ini. Oke. Kondisi apabila jika induk memiliki 70% saham anak dan anak memiliki 80% saham cucu. Maka labanya untuk laba bersih induk itu terdiri dari yang 50.000 milik induknya sendiri. Tadi kan induk memiliki laba 50.000 ya. Ditambah dengan 70% dari laba saham anak. Saham anak tadi labanya berapa? 40.000. Jadi ditambah 70% kali 40.000. Ditambah, tadi kan induk memiliki kepemilikan tidak langsung di PT Cucu sebesar ini ya 56%. Ditambah 56% dari labanya cucu, yaitu tadi labanya cucu 30.000. Sehingga total laba bersih PT Induk Konsolidasi adalah sebesar 94.800. Yang dari mana ini? Dari tambah hasil penambahan yang ini semua ya. 50.000 yang laba PT Induknya sendiri ditambah dengan 28.000 yaitu laba dari yang PT Anak 70 kali 40.000 ditambah dengan 16.800 laba dari PT Cucu yang 56% kali 30.000 sehingga totalnya 94.800. Oke. Yang untuk hak minoritasnya kita harus hitung juga. Untuk PT Anak kan dia punya hak 30% berarti ya, karena 70%-nya dimiliki oleh induk, maka anak haknya adalah atas laba 30% kali 40.000. Untuk saham cucu atau saham yang ini yang anak B, 44%. Tadi kan ini hak minoritas cucunya ini ya 44%. 44% dikali 30.000 kali si laba si cucu. Sehingga hasilnya totalnya minoritas saham anak dan saham cucu adalah 25.200. Nah, ini yang 25.200 ini jika ditambahkan dengan yang laba haknya si induk, hasilnya adalah harus sama dengan penjumlahan laba masing-masing yang tadi 50.000 tambah 40.000 tambah 30.000. Kita kembali ke slide sebelumnya. Kalau ini dijumlahkan seluruhnya 50.000 ditambah 40.000 ditambah 30.000 ini kan total labanya adalah berarti 120 juta ya. Sehingga yang ini 94.800 ditambah 25.200 ini totalnya adalah harus 120 juta. Kalau tidak 120 juta berarti perhitungan kalian ada salah. Ya, terjadi kesalahan dalam proses perhitungannya. Untuk mengeceknya ya. Jadi totalnya ya harus sama 120 juta. Oke. Yang berikutnya, contoh berikutnya. Ini contoh perhitungan untuk yang bentuknya afiliasi. Kondisi apabila PT Induk memiliki 60% saham PT Anak A dan 40% saham PT Anak B, PT Anak A memiliki 30% saham PT Anak B, yang tadi contoh yang sudah saya jelaskan di atas. Maka pembagian laba bersihnya adalah laba bersih PT Induk terdiri dari 50.000 kan, yang laba dia sendiri, laba PT Induk sendiri, ditambah 60% dari saham PT Anak A. Karena PT Induk memiliki 60% saham PT A. 60% kali saham laba PT A itu tadi berapa? 40.000. Kemudian ditambah 58% pendapatan dari PT B. 58% dari mana? Ini kan, tadi kan total kepemilikan tidak langsung PT Induk di PT Anak B adalah kita sudah hitung yaitu 58%. Ya. Ditambah 58% laba PT B.
Sehingga totalnya adalah 91.400. Dari mana? Dari 50.000 ditambah ini yang 60% kali 40.000 yaitu 24.000 ditambah 58% kali berapa tadi yang cucu 30.000 ya, yaitu 17.400 sehingga totalnya adalah 91.400. Nah, untuk hak minoritasnya mari kita hitung. Untuk saham A kan berarti hak minoritasnya adalah 40% ya. 100% dikurangi 60%, yaitu 40% dikali 40.000 ditambah saham minoritas PTB, hak minoritas PTB tadi berapa di sini? 42%. 42% dari 30.000 labanya PTB, sehingga total hak minoritas adalah 28.600. 28.600 ini jika ditambah yang 91.400 hasilnya harus 120.000. Ya, kalau salah berarti perhitungannya ada yang salah. Oke. Nah, pembagian laba itu selain dengan cara yang seperti sudah saya jelaskan pada 2 slide ini, oke, ada juga caranya namanya perhitungan laba bersih dengan pendekatan daftar. Oke. Nah, kalau pendekatan daftar ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah perhitungan laba dilakukan dari dasar sampai puncak struktur afiliasi. Jadi perhitungan labanya itu dilakukan mulai berurutan gitu, ya. Berurutan dari yang paling rendah strukturnya berarti yang paling rendah misalnya cucu ya. Dihitung dulu yang cucu, baru ke anak, baru ke induk. Itu namanya perhitungan laba bersih dengan pendekatan daftar. Nih, atau dengan kata lain, pendapatan aktual afiliasi terendah akan dihitung dan dialokasikan diikuti afiliasi berikutnya atau berurutan dari afiliasi terkecil. Ya. Nih, misalnya contohnya, kita langsung saja ke contoh supaya tidak bingung. Apabila afiliasi bentuk induk anak dan cucu, di mana PT Induk memiliki 70% saham PT Anak, dan PT Anak memiliki 60% saham PT Cucu. Kemudian ada goodwill ternyata ya. Amortisasi goodwill pada investasi induk di anak sebesar 2.000. Oke, setahunnya. Kemudian pendapatan terpisah anak sebesar 40.000 itu ternyata di dalamnya sebesar 3.000 itu merupakan pendapatan lain-lain yang didapat melalui penjualan tanah kepada cucu. Berarti ini adalah transaksi apa yang sebelumnya kita sudah pelajari, transaksi antar perusahaan. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya apabila belum terrealisasi itu maksudnya apa? Ingat lagi, belum terjual ke pihak ketiga harus dieliminasi. Oke ya. Nah, jadi ada pendapatan anak yang 40.000 itu ternyata 3.000-nya adalah laba antar perusahaan. Kan bagaimana perhitungan laba bersih dengan metode pendekatan daftar? Oke, kita lihat. Ini tabelnya. Kalian buat tabel dulu untuk induk, anak, dan cucu ya. Kemudian masukkan angka laba yang terpisahnya, laba masing-masingnya. Tadi induknya kan punya laba 50.000, anaknya punya laba 40.000, cucunya punya laba 30.000. Kemudian tadi di soal ternyata laba si anak yang 40.000 ini di dalamnya termasuk ada laba lain-lain dari penjualan tanah anak ke cucu. Berarti labanya adalah laba antar perusahaan, belum terrealisasi. Sehingga laba ini harus dieliminasi, harus dikurangi ya. Sehingga laba terpisah yang sudah terrealisasinya adalah induknya 50.000, untuk anak yang sudah terrealisasi berarti hanya 37.000 ya. 40.000 dikurangi 3.000 yaitu 37.000. Yang cucu tetap 30.000. Oke. Kemudian, karena ini pendekatannya daftar, maka kita harus menghitung dulu alokasi pendapatan atau laba dari yang paling kecil atau paling rendah.
berarti dari cucu. Jadi kita hitung alokasi pendapatan cucu untuk anak. Jadi hak anak di cucu itu ternyata adalah 18.000. Oke ya. Maka kita harus kurangi dulu si cucu, laba cucu sebesar 18.000. Kenapa? Karena kan si 18.000 ini pindah ke anak karena sudah menjadi haknya anak. Oke, yang ini sudah selesai, yang cucu ke anak. Sekarang alokasi laba anak ke induk. Ternyata dari laba anak yang 40.000 ini ternyata hak untuk induknya adalah sebesar 38.500. Sehingga kita kurangi laba anak sebesar 38.500. Pindah ke PT induk 38.500. Oke, tadi di soal juga ada goodwill. Nah, goodwill ini harus diamortisasi. Keterangannya diamortisasi per tahunnya adalah sebesar 2.000. Sehingga kurangi nih si induk ini sebesar 2.000. Oke ya. Sehingga untuk laba bersih konsolidasi, kita tinggal tambahkan saja 50.000 yang ini yang sudah terrealisasi ya, ditambah 38.500 dikurangi 2.000. Jadi gini laba bersih konsolidasinya adalah 86.500. Sedangkan untuk hak minoritas, tinggal kalian kurangkan yang ini saja. 37.000 ditambah 18.000 dikurangi 38.500, hasilnya adalah 16.500. Oke, ini untuk yang anak. Sedangkan untuk yang cucu berarti 30.000 dikurangi 18.000 yaitu 12.000. Ya, sehingga totalnya adalah 86.500 ditambah 16.500 tambah 12.000 yaitu 115.000. Loh, kenapa 115.000? Sedangkan ini kan tadi kalau ini ditambah semuanya 120.000. Kenapa? Karena kan ternyata sudah dikurangi yang ini ya. Dikurangi laba yang belum terrealisasi 3.000 dikurangi dengan amortisasi goodwill 2.000. Jadi dikurangi 5.000. 120.000 dikurangi 5.000 ya 115.000. Apabila penjumlahan ini bukan 115.000, maka terdapat kesalahan perhitungan. Oke, sekian materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.